Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'azizan hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manit taqa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib insyaallah akan kita lanjutkan nanti dengan salat isya Masjid Al-Ittihad yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah dan yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan izin limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, apa yang merupakan kewajiban atas kita selaku hamba-hambanya, kita bisa menunaikannya. Paling tidak apa yang baru saja kita kerjakan, yaitu salat fardhu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan kefarduan yang lainnya, kewajiban yang lainnya, kita pun maksimal berupaya untuk menepatinya. Tidak puas dengan yang wajib, tidak mencukupkan dengan yang wajib, kita menambah dengan perkara-perkara yang sunnah atau sunnah. Kita ikhlaskan selanjutnya salawat dan juga salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga beliau, buat para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba' dengan beliau, meneladani beliau, mengikuti jejak dan langkah beliau, mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, stagnan beberapa bulan ya seingat dana mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, ya sempat memang kurang dari sebulan ya di Dzulqa'dah kayaknya ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bisa mengawali kembali pengajian kita. Ya, mudah-mudahan ya pada merasalah dengan tidak adanya pengajian ya kita merasa kering ya, kita merasa ada sesuatu yang hilang ya. Mudah-mudahan punya perasaan yang sama ya. Tambahan ilmu, tambahan kefahaman terhadap al-Islam itu justru tambahan nikmat. Mudah-mudahan punya perasaan yang sama. Nah, sehingga begitu tidak nambah kita, ya tidak tambah nikmat. Begitu tidak tambah nikmat, yang kita rasakan adalah yaitu tadi ada kegersangan, ada kekosongan, ada kehampaan. Kadang-kadang kita dalam kesendirian kita, tapi kita ya Allah, kita tersenyum sendiri, kita nikmat sendiri, kita merasa bahagia melebihi dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Hanya karena tambahan ilmu, hanya karena ada tambahan pemahaman. Ya tentu tidak bermaksud apa-apa. Ya, mudah-mudahan saya dalam sehari tidak pernah tidak megang kitab.
tidak megang buku. Mudah-mudahan dalam sehari ya sekalipun hanya sebentar. Ya karena di situ ada keasikan, di situ ada kenikmatan. Nah kalau hadir di tengah jamaah ya memang lebih lagi, lebih bersemangat lagi. Ya porsinya lebih ditambah lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu kepastian, satu keniscayaan. Kepastian apa? Keniscayaan apa? Satu kepastian bahwa selama masih kita berada di dunia ini, selama kehidupan masih dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia, kehidupan di dunia ini, maka selama itu pula pro kontra, asira, pertarungan, konfrontasi antara al-haq dan al-batil, yang benar dan yang salah akan terus ada, akan terus terjadi, akan terus berlangsung. Memang malaikat sudah, mudah-mudahan kita tidak mengatakan memprotes, enggak ya, tapi paling tidak mempertanyakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Apa kata malaikat? Tuhan menciptakan manusia, nanti kan mereka akan berbuat kerusakan, nanti kan mereka akan menumpahkan darah bahkan. Ya sekali lagi bukan protes mudah-mudahan, tapi ya mempertanyakan ya. Yang oleh Allah kemudian dijawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu yang kalian justru tidak lebih tahu, bahkan tidak tahu. Nah maksudnya kan Allah punya cara. Bukan salah apa yang dikatakan oleh malaikat, bukan salah. Hanya saja Allah punya cara. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini cara Allah. Nanti akan kuberi petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk yang kuberikan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di tempat lain fala yadhillu wala yashqa. Yang ngikuti petunjukku nanti tidak akan ada perasaan takut dan tidak akan pernah berduka. Yang akan mengikuti petunjukku nantinya fala yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan menderita. Jadi ya memang perseteruan itu akan abadi seabadinya kehidupan ini. Kenapa? Karena ada orang yang mau menerima petunjuk dan ada yang moh dengan
petunjuk, ogah menerima petunjuk. Itu permasalahannya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ada janji-janji Allah, ada janji-janji Rasulullah. Apa di antara janji Allah? Apa di antara janji Rasulullah? Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafiru. Mereka berupaya untuk memadamkan, bukan hanya membuat redup cahaya Allah, sinar Islam, tapi Allah hendak menghendaki itu sampai Allah menyempurnakan cahaya Islam itu. Sekalipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dongkolnya, jengkelnya luar biasa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu pasti membumi, karena yang menggaransi Allah, yang menggaransi Rasulullah. Tapi juga jangan salah, membumi tidak membumi dengan sendirinya. Bukan membumi dengan sendirinya, bukan. Membumi karena ada yang membumikan. Dan pasti ada. Orang yang benar itu pasti akan selalu ada. Orang yang tidak benar juga akan selalu ada, ya. Nah, makanya oleh karenanya, ya Allah, kiranya kita, mudah-mudahan kita ada dalam kelompok orang-orang yang memang benar. Ditandai yang pertama dan utama sekali dengan pasti bisa menjawab dan harus bisa menjawab dengan iman, mengimani kebenaran al-Islam, mengimani ketauhidan Allah. Itu yang memang utama. Dan itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu yang menentukan nilai. Tidak ada nilai sama sekali. Apapun yang kita kerjakan, habis tenaga kita, waktu kita, harta kita, kalau tidak dilandasi iman, ya percuma. Nanti berikut tentu iman menghendaki amal. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita terlibat dan atau tidak terlibat dalam upaya membumikan Islam. Tak ulangi ya, kita terlibat dan atau tidak terlibat dalam membumikan Islam, Islam tetap akan membumi. Karena ada orang lain yang akan membumikannya. Tapi begitu kita terlibat dan atau begitu kita tidak terlibat, kan ada reward dan punishment-nya. Kita terlibat, kita akan mendapatkan reward. Kita tidak terlibat, punishment menunggu kita. Itu persoalannya. Allah sama sekali kita terlibat dan atau tidak terlibat, Allah sama sekali tidak diuntungkan.
dan juga tidak dirugikan. Yang diuntungkan dan atau dirugikan adalah kita manusianya. Allah tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Cuman ada juga kelompok yang salah memahami ini. Ada juga kelompok yang salah memahami ini. Allah tidak perlu ditolong. Dia sudah segala maha mampu, maha kuasa. Tidak perlu ditolong, tidak perlu dibela. Akhirnya orang menang. Akhirnya orang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya orang tidak mau menyampaikan al-haq. Begitu. Keblinger. Keliru memahami. Kita membela agama Allah, membela Allah bukan untuk kepentingan Allah. Dan Allah memang tidak kita bela, atau kita bela tidak untung dan juga tidak rugi. Yang untung justru kitanya lah manakala kita membela agama Allah. Yang buntung justru kita lah manakala kita tidak membela agama Allah. Coba duduk seperti ini, nah, didudukkan seperti ini. Nah, ini orang-orang yang suka ngaco itu, nah, orang-orang liberal, orang-orang ya yang katanya kiai lah kadang-kadang ya. Allah tidak perlu dibela. Sehingga udahlah, masing-masing aja lah. Tidak perlu amar ma'ruf, tidak perlu nahi munkar, tidak perlu dakwah. Ya, keliru sama sekali. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Islam harus dibumikan? Ya sebenarnya masih nulis lah, ya nulis, selalu nulis ya, nyempatkannya. Ya nulis dia dibuat dikirim aja di grup-grup ya. Ya nanti kalau meredak di grup kita ya juga. Nah, insya Allah ya kembali. Nah tulisan saya sebelum terakhir, ya memang tulisan-tulisan pendek aja. Sebelum terakhir, yang terakhir kan warning ya buat ikhwah semua ya terkait dengan ya, penggunaan ya medsos. Itu yang terakhir. Yang sebelumnya, kenapa Islam tidak membumi? Apa tadi? Kenapa Islam tidak membumi atau belum membumi? Sudah membumi atau belum membumi? Sudah membumi atau belum membumi? Jujur. Belum kan? Belum sepenuhnya membumi. Islam sebagai ajaran langit, wahyu, diturunkan untuk dibumikan. Sekarang masih ngawang-ngawang. Berislamnya parsial, berislamnya fikih, berislamnya sepotong-sepotong. Lebih parah lagi, ngaku Islam tapi mencederai Islam, menistakan Islam. Kacau kan? Kacau kan? Kita jawab, kenapa Islam tidak membumi? Sebelum menjawab ini, kenapa Islam mesti dibumikan? Kenapa Islam mesti dibumikan? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi, lawan kebatilan, kekufuran, kemungkaran, lawan agar tidak terjadi fitnah, petaka, bencana. Satu, kenapa Islam mesti dibumikan? Jawabannya itu satu, agar tidak terjadi kekacau balauan, agar tidak terjadi petaka. Satu, tambah,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat yang sangat familiar. 208 maksud saya. Berislamlah secara kafah, secara total, jangan ikuti langkah-langkah setan. Begitu Islam tidak membumi, maka sebenarnya langkah-langkah setan yang dituruti oleh manusia. Doa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. An-Nur 55. Allah sudah menjanjikan bahwa Islam akan membumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum, ini ya yang digaris bawahi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan bumikan Islam itu yang memang diridai oleh Allah. Tapi tidak membumi akhirnya karena tidak terpenuhi apa yang menjadi syarat bagi membuminya Islam. Apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Menghamba kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, tambah lagi di dalam Al-Mu'minun 71 Allah juga berfirman, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kenapa Islam mesti dibumikan? Karena kalau Islam tidak dibumikan, maka yang dibumikan berarti ahwa. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, kalau kebenaran harus ngikuti, dikalahkan oleh nafsu, oleh ego, oleh kebatilan, rusak langit dan juga rusak bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Sehingga untuk menghindari kerusakan, niscaya Islam itu harus dibumikan. Untuk biar benar-benar rasa aman, rasa damai itu didapatkan, niscaya Islam itu mesti dibumikan. Tidak cukup alasan yang Tuhan berikan. Masih ragu-ragu dengan apa yang Allah janjikan. Kembali, memang titik awal itu yang akan menentukan benar tidaknya mau action atau tidak. Kita ulangi sekali lagi, adalah iman. Begitu orang iman percaya, memang tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Islam mesti dibumikan. Islam mesti yang menata, yang mengatur. Cuman banyak orang yang takut berbicara seperti ini. Tidak toleran lah. Kita bukan negara Islam lah. Ya ampun, sampai kapan manusia ini kok angkuh? Bisa apa? Tahu apa? Ngerti apa? Begitu kita jujur, kita kan sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita kan sebenarnya tidak bisa apa-apa. Kita kan sebenarnya tidak ngerti apa-apa. Kalau bukan bimbingan Tuhan. Kalau bukan nikmat
yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau bukan petunjuk yang memang Tuhan berikan kepada kita, kalau bukan potensi yang memang Tuhan berikan kepada kita. Mau menyadari enggak? Mau menyadari enggak? Al-Islamu asilun wa fitriyun wa ghairuhu dakhilun walasikun. Ini bagus banget ungkapan ini ya, yang dikatakan oleh Syekh Dr. Abdullah Hasan. Apa kata beliau tadi? Al-Islamu asilun wa fitriyun. Islam itu ya memang kesejatian, orisinilitas, sesuatu yang fitri. Tapi di luar Islam dakhilun walasiqun, sesuatu yang diadakan, dimasukkan, yang kemudian mengotori, yang kemudian menjadikan penyimpangan, walasiqun, nempel, bukan asli, bukan kesejatian, bukan kepalsuan, bahkan harus diterjemahkan lagi mungkin nih ya. Harus diterjemahkan lagi mungkin nih, apa yang dimaksud kesejatian, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang fitri. Adanya kita, adanya manusia, ya memang sudah diinstal, diformat sebegitu rupa oleh Sang Pencipta, tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Bahkan dia ya, sejak dirahim hingga terlahir memang dalam keadaan Islam. Yang lainnya pendatang, pengacau, pengganggu. Di masjid ya menjelaskan ke umat sendiri ya, tapi begitu direkamnya begini, disebarkan di luas, menghujat, mencaci, apalagi kalau ada yang berpikir seperti itu dalam masjid yang begini ini siap dipanggang di atas api neraka. Kenapa? Munafik. Ya, di Ustadz kondang ya di Indonesia. Siapa tahu Ustadz, siapa tuh? Lain yang di Riau tuh. Abdul Samad, kok bisa nyel? Kan mau diciduk juga kan, mau dilaporkan juga kan. Setelah saya ya Waluni akan disusul nanti Ustadz Abdul Samad dan Ustadz yang lainnya ya. Ya ampun. Jadi ceramah Ustadz Abdul Samad itu yang dilaporkan diantaranya, gimana hukumnya patung? Gimana kalau di rumah ada patung? Gimana kalau orang justru nyembah patung? Wah, karuan kan. Beliau menjelaskan akidah Islam. Tapi begitu orang menjelaskan agamanya, itu dianggap ya, memfitnah, dianggap menistakan agama lain. Ya nggak usah aja setiap agama ngomong tentang agamanya, menjelaskan agamanya, gitu kah? Kacau kan? Kacau kan? Majelis yang dimuliakan oleh Allah, al-Islam fitriyun wa ghairul Islam dakhilun walasiqun. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa Islam itu
Hukum Islam berarti ya terbagi dua. Ada hukum kauniyah, ada hukum syar'iyah. Kauniyah yang memang berlaku di alam ini. Makanya kemudian oleh sebagian orang dibahasakan hukum alam. Hukum alam itu ya itulah juga Islam. Ada yang bisa menghindar dari hukum alam? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Semua makhluk ciptaan Allah patuh taat kepada hukum alam yang Allah berlakukan atas alam, atas burung, atas pepohonan, atas air, atas awan, atas udara. Semuanya tunduk patuh. Termasuk atas manusia tunduk juga patuh. Sekalipun ada aja yang tidak patuh. Iya. Udah lumping yang tidak patuh. Iya. Beling dimakan. Ya memang setan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang satunya hukum syariat, giliran syariat. Minhum man aman wa minhum man kafar. Ada yang iman, ada yang kafir. Salah siapa? Salah manusianya. Ya, waktu yang membatasi kita. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.